Pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan agunan jaminan berupa sawah pada pihak pertama. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjamannya. Itu apa pertanyaannya? Apa hukumnya penggadaian yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau? Buya Maududi punya sawah, lalu kemudian Buya Maududi menggadaikan sawahnya kamu. Lalu kemudian pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan jaminan berupa sawah. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Kalau ambo meminjam sapi, lalu ambo perah sapi, susu sapi, maka susu sapinya itu riba. Barang jaminan tak boleh awak manfaatkan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, riba. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sangat halus dalam masalah pinjaman itu. Suatu ketika Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang itu pernah meminjam. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang, di depan rumah orang itu ada pohonan rindang. Lalu kemudian Imam Hanafi tagak sih, tapi tidak di bawah pohon kayu itu. Ditanya oleh orang, Hanafi, yo, manga tagak angin di bawah cahaya matahari, kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu di depan rumahnya? Kata Imam Hanafi, dia ada meminjam ke saya. Kalau saya berteduh di bawah pokok kayu depan rumahnya, berarti saya mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman kalau awak mengambil manfaat, maka awak kena riba. Orang yang kena riba, 5 hukumnya. Yang pertama, bangkit dari kubur, bantu orang dan bangkit kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. 2, orang yang makan riba doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rajulun as'as aghbar. Ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Ya ruddu ya mahilas sama. Tangannya diangkatnya ke langit berdoa, ya Rabb ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mana Allah tidak mengabulkan doanya? Mata'amu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Gara-gara makan riba, doa tidak dikabulkan Allah. Yang ketiga, makan riba. Sepiring nasi, sepiring katupek gulai paku, tapi dari riba, maka berubah menjadi setetes darah. Sepiring ayam gulai ikan panggang menjadi darah. Setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung naik ke otak. Otak anak awak yang dikasih di pondok pesantren makan riba, di sekolah agama makan riba, di sekolah makan riba. Gara-gara piti nanawa agih dari riba, maka otaknya menjadi hitam. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Kenapa otak menjadi hitam? Gara-gara makan riba. Nang keampe, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awla bih. Setiap makanan awak berubah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, maka darah, daging, tulang awak dari haram gara-gara makan riba. Nang kalimo, ibadah haji awak, umroh awak tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Berangkit ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram.
karena berangkat dengan uang haram. Itulah makanya haji hajah indah ada perubahan. Baik haji ke Makkah pulang sama saja. Dek apa? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek. Kini tidak berserawa sama sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari riba kau. Amin. Apa benar tasawuf itu bid'ah? Mohon penjelasannya. Tasawuf itu isinya 3. Yang pertama takhalli, mengosongkan hati dari nan kotor-kotor, menghilangkan hati dari sombong, menghilangkan hati dari riak, menghilangkan hati dari takbur, menghilangkan, namanya takhalli, mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jaik, nan buruk, nan da elok, barulah tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Setelah hati berisi, barulah yang ketiga tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya, makrifah ke dalam hati seorang hamba. Dari mana datang tahalli, tajalli ka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan. Jalan fujur, jalan da elok. Jalan takwa, jalan nan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori hatinya. Jadi tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah, tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi, baca kitab tasawuf Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, baca kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf nan indah mengamalkan syariat. Orang sembahyang di masjid haram, tinyo di rumah. Kalau nggak sembahyang di masjid haram, itu orang-orang syariat saya itu. Awaklah putri gaji lah. Sampai hakikat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka batil, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia punya karamah? Buya kami, ustaz kami hebat Pak Ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak, di nagari awak, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah, kalau memang ini guru mursyid, kalau memang ini tuan guru, pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pengamal tarekat Naqsabandiyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di antara Perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam Perti adalah tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke pesantren Cando, tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu ada lagi Tuan Guru Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Zakaria Labaisati tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu,
Syekh Burhanuddin Ulakan, mursyid tarekat Sattariyah, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari. Syekh Burhanuddin Ulakan mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari dari India. Syekh Abdullah Sattari sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah, tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat, mengaku sampai kepada hakikat, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui. Maka ambo pribadi ikut mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustadz. Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Oh, tasbihnya beli tasbih 100 pergi umrah, pas pulang 1 pun nggak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya, Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat, tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya, insya Allah sehat. Begitu dikasih, anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Maryam, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pertanyaannya jauh dari European
Union. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Somad senantiasa dalam ridha Allah. Amin. Pertanyaan saya terkait dengan istilah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan dari arti makna latar belakang aswaja. Apa benar apabila ditelaah bahwa aswaja memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah? Bagaimana kita tahu keaslian daripada ulama-ulama yang mengatakan mereka adalah habaib? Saya hadir di Hotel Crown. Ketika itu 2 tahun yang lalu datang Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah wasaddaqahullah. Jadi di Jakarta ini ada namanya Persatuan Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ketuanya Habib Zain Ibnu Sumaid, hafizahullah. Habib Zain Ibnu Sumaid. Dulu saya dikasih kartunya saya simpan di dompetnya tinggal pulang. Nah, nanti yang ngaku-ngaku habaib dicek di sana. Kata Habib Zain bin Sumaid, kami bisa ngecek dia Habib asli atau Habib palsu dari 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Dari 4 nama ini nanti dicek bisa ketahuan. Wah, ini Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Adam. Bisa dicek. Jadi nanti kalau ada orang ngaku, itu pasti ada silsilah nasab dia. Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Saqqaf, Habib Salim As-Saqqaf Al-Jifri, Habib Rizik Shihab, Habib Fulan. Ini ada silsilah nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Husain, Husain anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna Ahlus Sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah Nabi duduk-duduk di masjid buat pengajian seperti ini? Pernah. Nabi duduk. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, halaqah namanya. Halaqah artinya lingkaran. Maka perbuatan kita ini sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah? Sesuai. Maka perbuatan yang sesuai dengan sunnah dilaksanakan. Perbuatan itu dilakukan oleh orang Ahlus Sunnah. Ada Ahlus Sunnah, ada lawannya. Namanya apa? Ahlul Bid'ah. Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Tak boleh campur aduk. Makanya dibuat itu ada pagar. Nah, agak langgar-langgar pagar sedikit. Tapi nanti pas ketika sholat, apa kata imam? Subuh, luruskan shaf. Shaf laki-laki yang paling baik di depan, shaf perempuan yang paling baik di belakang. Ini adalah sunnah-sunnah. Maka keluar dari sunnah ini disebut dengan ahlul bid'ah. Jangan mudah menunjuk orang, hei pelaku bid'ah. Karena kalau ditunjuk orang pelaku bid'ah berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah berarti nar. 3 sepaket. 3 paket. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bid'ah, dhalalah, finnar. Jangan mudah menuduh orang dhalalah. Kalau tidak betul-betul itu memang bid'ah. Karena ketika kau tunjuk saudaramu, hei pelaku bid'ah, berarti sudah mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Kita ini insya Allah tetap sampai mati dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi seorang muslim belum bisa diakikah karena belum sanggup, apa boleh ketika sanggup kemudian dia akikah di hari tuanya? Bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Bisa sudah saya tulis itu di dalam blog www.somadmoroccoblogspot.com. Kita tes ya. Ini enaknya kalau punya ustadz milenial. Tulis ya, www
Somad Morocco, SOMADMOROCCO, tempat saya kuliah dulu. blogspot.com, enter. Dapat blognya kan? Bilang aja dapat. Itu dia blog Abdul Somad. Udah dapat. Itu banyak tentang masalah, berbagai macam masalah ada di situ. Termasuklah masalah akikah. Sudah saya tulis puluhan tahun yang lalu blog ini. Boleh akikah setelah dewasa. Yang paling afdal 7 hari lahir. 7 hari nggak ada uang, 14 hari. 14 hari nggak ada juga, 21 hari. 21 nggak ada juga. Nggak usah tengok kalender lagi. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ibu, bapak yang sekarang umur 40 tahun belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Beli kambing, nanti malam buat akikah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Akikah saja, rambutnya nggak perlu digundul lagi. Akikah saja, nama nggak perlu diganti, payah ganti paspor. Bolehkah akikah setelah dewasa? Boleh. Lihat dalil-dalilnya udah saya tuliskan. Nah ini boleh akikah, silakan. Bapak ibu yang belum akikah, silakan akikah. Apa hukum akikah? Tidak wajib, sunnat muakkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelih kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Rambut dia di dalam tadi bercampur dengan darah najis kotor, bersihkan, gundulkan kepalanya. Kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagaimana? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Latif. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah. Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C. Ada darah C? Tidak ada. Darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah. Apa darah saya kemarin? Darah, kata dokter, darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah, itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti bapak ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk. Jangan nasi uduk lah Pak Ustaz, kesukaan saya. Mie ayam. Jangan mie ayam lah Pak Ustaz, makanan saya. Lontong sayur. Sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah
maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram, insyaallah. Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah? Nampak tamu dibuka sendal. Jadi waktu mau masuk ziarah itu nan seelo-elonya sendal dibuka. Tapi kalau becek, banyak duri, kotor, boleh pakai sendal. Dua, mengucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang mana bu ya? Adonan pendek. Aduh, Assalamualaikum ya alal kubur. Itu untuk bagi pemula. Dapat ibu yang punya duit, buatkan balihu sekarang nikah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indah para dua gambar di situ. Dibuat baliho gadang di tapi makam di kampung awak supaya setiap orang nan lalu nampak. Kalau musim-musim pilkada rancak jo coblos nomor lebih bermanfaat, nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Tiga, membacakan kul wallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, kul bin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dalam kitab At-Tazkirah ditulis Imam Al-Qurtubi, kul huwallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, kul bin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu awak berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan dan ambo baca kul huwallah. Tidak bisa kul huwallah, tidak bisa kul huwallah sebalik 3 kali. Karena satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sekhatam Quran. Tidak juga bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak juga bisa Innalillah. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ambo Al-Fatihah kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarin niran. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia, lapangkan kuburnya, berikan dia, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dia dari fitnah, selamatkan dia. Baik. Ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah kubur iko seelok-eloknya makin sering makin bagus. Bapak-bapak yang istrinya suka shopping, asik memikirkan dunia saja, bagus bawa istri itu ziarah sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunia. Tujuan ziarah kubur itu 3. Nampak tamat demi'ul ain, meneteskan air mata. Di apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, diingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Yuriqul qulub, melembutkan hati. Lembut hati, menetes air mata, ingat mati. Cobalah bapak ibu ziarah sama bapak, cobalah ibu ziarah sama bapak, sampai di kubur ibu itu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah ketek banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati takut. Ibu pula kalau cerita mati bapak takut.
Yang penting kita pikirkan apa yang awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.